Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung A10s, bukan produk terbaru dari Samsung. Bahkan bisa dibilang Samsung A10s ini sudah cukup lumayan lama ya berada di pasar Indonesia. Kurang lebih sekitar 1 tahun. Pada saat awal rilisnya atau awal launchingnya, Samsung A10s ini dijual dengan harga 1,8 jutaan atau bisa dibilang hampir 2 jutaan lah. Dan sekarang tahun 2021 itu harganya jadi 1,4 jutaan. Atau kalau misalnya kamu ceknya di online di Shopee atau yang lainnya itu harganya cuma 1,3 jutaan aja. Tapi pertanyaannya, apakah Samsung A10s ini masih worth it di tahun 2021? Biar nggak penasaran, langsung saja kita bahas bareng-bareng. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk masalah desain, Samsung A10s ini memiliki desain belakang yang glossy atau tampak mengkilap. Di bagian belakang ada buah lensa kamera dan satu buah sensor sidik jari atau fingerprint. Yap, Samsung A10s ini sudah punya sensor sidik jari. Di saat HP Samsung terbaru seperti Samsung A02 dan A02s belum punya sensor sidik jari, Samsung A10s ini walaupun seri lama tapi sudah punya sensor sidik jari. Dan ini menjadi nilai plus menurut saya dibandingkan Samsung A02 dan A02s yang notabene lebih terbaru. Bahkan di Samsung A02 lebih parah lagi karena tidak memiliki Face Unlock atau Face ID. Jadi buat buka kunci layar kita cuma bisa pakai pin atau pola saja. Untuk ukuran layarnya sendiri, Samsung A10s ini emang tidak memiliki ukuran layar yang begitu besar. Layar ini cuma 6,2 inch dengan resolusi SD+. Dan menurut saya dengan ukuran layar yang ada, HP ini cukup ideal. Kegedean enggak, kekecilan juga enggak. Pas aja gitu rasanya. Dan untuk di tahun 2021, Samsung A10s ini memiliki varian atau desain belakang terbaru yang lebih fresh menurut saya. Dari segi desain atau model, menurut saya desain dari Samsung A10s ini masih cukup worth it di tahun 2021. Pegangannya nih enak, nggak terlalu tebel dan nggak berat juga. Dan untuk layarnya ini menurut saya pas, nggak terlalu kegedean tapi juga nggak yang kekecilan banget. Dan yang paling penting dari segi desainnya ini adalah sudah memiliki sensor sidik jari atau fingerprint yang nggak dimiliki Samsung terbaru di harga 1,5 jutaan. Seperti M02 atau A02 itu belum punya sensor sidik jari. Dan di Samsung A10s ini sudah ada, jadi menjadi nilai plus saja gitu menurut saya. Dan sekarang kita akan bahas masalah spesifikasi dan performa dari Samsung A10s. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung A10s ini memiliki RAM sebesar 2 GB dengan internal memorinya 32 GB. Untuk chipsetnya di sini menggunakan chipset MediaTek Helio P22 octa-core 12 nanometer. Dan untuk daya tahan atau baterai sebesar 4000 mAh aja. Dan dari spesifikasi yang ada, HP ini mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 80 ribuan. Lebih besar dibandingkan Samsung A02 yang cuma di angka 40 ribuan. Padahal Samsung A02 punya RAM 3 GB di sini. Dari spesifikasi yang ada, HP ini memang unik. Performanya lebih unggul dibandingkan dengan Samsung A02 yang notabene lebih terbaru dan memiliki kapasitas RAM yang lebih besar juga, yaitu 3 GB. Dan nggak cukup di situ aja, pengalaman saya main PUBG Mobile di Samsung A02 dan Samsung A10s sangat berbeda. Di Samsung A02 frame dropnya sangat berasa dan bisa dibilang parah menurut saya. Sedangkan di Samsung A10s lebih lancar dan enak. Walaupun masih ada frame drop, tapi setidaknya nggak separah di Samsung A02. Dan dari hal tersebut menurut saya A10s ini masih cukup worth it di tahun 2021. Cuman yang perlu kamu garis bawahi baterainya tadi ya yang cuman 4000 mAh. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah karena masih bisa bertahan seharian tergantung dengan bagaimana pemakaian kamu. Untuk merek sekelas Samsung, menurut saya spesifikasi dan performa dari Samsung A10s ini masih cukup worth it di tahun 2021. Apalagi ketika dikompar dengan Samsung A02 yang notabene lebih terbaru, memiliki RAM lebih besar, Samsung A10s ini mampu lebih unggul dibandingkan produk terbaru dari Samsung. Atau mungkin di sini di antara kamu ada yang pakai Samsung A10s ini, bagaimana menurut pendapat kamu atau bagaimana experience kamu selama menggunakan handphone ini? Dan yang terakhir kita akan bahas masalah kamera dari Samsung A10s. Untuk masalah kamera atau perfotoan, Samsung A10s ini memiliki dua lensa untuk bagian belakang.
yaitu ada 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Untuk fitur kamera yang ditawarkan cukup lumayan. Sudah ada mode bokeh, panorama, dan foto profesional. Kenapa saya bilang lumayan? Karena jika dibandingkan dengan Samsung A02 yang terbaru tadi, fitur kameranya itu sangat minim di A02. Di sini cuma ada mode foto, video, dan makro. Udah itu aja, nggak lebih dan nggak kurang. Bahkan untuk hasil fotonya pun juga masih bagus di Samsung A10s dibandingkan Samsung A02. Padahal megapikselnya sama, cuman kamera depan aja yang beda. Samsung A10s memiliki kamera depan sebesar 8 megapiksel, sedangkan A02 cuman 5 megapiksel. Jadi jelas ya, buat kamu yang nyari kamera selfie bagus, pilihannya ada di Samsung A10s menurut saya. Dan dari sini kita juga bisa nilai, enggak semua yang terbaru itu lebih bagus. Dan untuk Samsung A10s dan Samsung A02 ini saya juga sudah bikin ya video perbandingan atau video compare-nya. Jadi buat kamu yang lagi pengen beli HP Samsung di harga 1 sampai 1,5 jutaan, terus bingung milih di antara Samsung A02 atau Samsung A10s, kamu bisa cek video saya yang sebelumnya atau bisa juga klik linknya ada di kolom deskripsi. Dari semua poin yang sudah kita bahas, menurut saya Samsung A10s ini masih cukup worth it di tahun 2021. Desainnya oke, enak dipegang, nyaman digenggam, dan yang paling penting dari desainnya ini tadi, sudah punya sensor sidik jari atau fingerprint. Harganya cuma 1,3 jutaan atau 1,4 jutaan aja. Pokoknya di bawah 1,5 lah. Kamera selfie-nya juga sudah bagus, buat main game juga sudah oke-oke aja di harga segitu. Pokoknya worth it atau enggaknya itu tergantung dengan pilihan kamu bagaimana, tapi kalau saya pribadi sih cukup worth it tahun 2021. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Samsung A10s ini. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami, dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira menurut pendapat kamu bagaimana tentang Samsung A10s ini? Atau kalau misalnya kamu ada yang pakai, kamu juga bisa tambahkan di kolom komentar tentang pengalaman kamu atau experience kamu selama menggunakan handphone ini. Jangan lupa subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.